Halo guys, kembali lagi di channel ya. Di video kali ini saya akan mendongeng alur cerita film Fantastic Beasts and Where to Find Them yang dirilis pada tahun 2016. Disutradari oleh David Yates dan dibinai oleh Eddie Redmayne, Ezra Miller, Catherine Waterston, Dan Fogler, dan masih banyak aktor keren lainnya. Film ini masih berada di alam semesta Harry Potter dan berlatar belakang sebelum peristiwa Harry Potter. Seperti yang sudah kalian tidak ketahui, bahwa saya sudah merecap Harry Potter pertama sampai terakhir. Semua video pembahasannya sudah ada di playlist Harry Potter. Jadi kalian tidak usah ragu lagi, karena saya lumayan paham tentang dunia sihir. Dan kebetulan sekali, saya pernah jualan susu kedelai di kantin Hogwarts. Jadi film ini mengisahkan seorang pemuda jebolan Hogwarts yang mendapatkan masalah besar di kota New York setelah melepaskan hewan magis peliharaannya. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simpak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Pada hari nggak tahu bulan nggak tahu, tepatnya tahun 1926, seorang penyihir gelap bernama Gellert Grindelwald meneror komunitas sihir di Eropa. Teror dari Grindelwald terus menjalar ke beberapa wilayah, membuat penyihir di seluruh dunia dalam siaga tingkat internasional. Presiden penyihir AS mengumumkan lewat berita koran agar semua penyihir tetap tenang menghadapi teror Grindelwald. Tetapi hal itu tak berlaku bagi penyihir yang memiliki penyakit panik kegirangan. Mereka terus menyebar kepanikan bahwa teror Grindelwald dapat membongkar identitas penyihir di kalangan kaum Mugle, kaum manusia yang terlahir tak memiliki kemampuan magis atau bisa disebut kaum awam. Sekelompok orang di New York juga mulai membuat gerakan anti-sihir guna membersihkan kotanya dari kekuatan sihir. Kemudian kita beralih ke tokoh utama di film ini, yaitu Newton Scamander, seorang pemuda penyihir jebolan asrama Hufflepuff Hogwarts yang melakukan perjalanan ke London lalu ke kota New York. Ia mencangking koper berwarna ungu berisi makhluk ajaib yang bisa disebut binatang fantastik. Saat Newt tiba di pemeriksaan bea cukai, ia menyetel kopernya untuk kaum Mugle, sehingga di penglihatan kaum Mugle, koper Newt hanya berisi pakaian. Welcome to New York. Next. Di pusat sudut pojok kota, beberapa pria terlihat sedang memeriksa sebuah bangunan yang baru saja hancur. Seorang penyihir bernama Percival Graves mengetahui kalau kehancuran ini bukan disebabkan oleh tabung gas, melainkan sihir. Dan benar saja, tiba-tiba sebuah kekuatan yang tak terlihat berjalan melalui dinding bangunan, lalu mengselip ke jalanan dan pergi begitu saja sehingga meninggalkan kerusakan di sepanjang jalan. Kita kembali ke Newt, di mana Newt ini sedang berjalan-jalan di pinggiran kota untuk mencari kos-kosan. Ia kemudian melihat sekelompok anti-sihir sedang demo di depan bank. Kelompok itu dipimpin oleh Mak Mary Kay Bearborn yang merupakan seorang fundamentalist dan penerus Salerman kedua. Mary memiliki banyak anak angkat termasuk Cadence Bearborn, Modesty, dan Chastity. Saat Mary menyebarkan pesan kebencian terhadap penyihir, Newt melihat hewan peliharaannya bernama Niffler telah keluar dari kopernya. Niffler mengambil uang koin dari seorang pengemis dan pergi memasuki bank, membuat Newt terpaksa harus mengejarnya. Di dalam bank, Newt pelongo-pelongo dan tak sengaja bertemu Jacob Kowalski, seorang buruh pabrik yang ingin meminjam uang untuk membuka toko roti kemangi. Kebetulan sekali, koper Newt sama dengan koper milik Jacob. Newt kemudian kembali mengejar Niffler, namun ia tak sengaja meninggalkan telur Okami yang akhirnya diambil oleh Jacob. Newt mengejar Niffler ke ruangan tengah yang terus mengambil koin dan emas. Niffler merupakan hewan magis yang bentuknya seperti persilangan platypus dan beruk. Niffler memiliki karakter suka mencuri barang-barang berkilau yang kemudian disimpan di kantong perutnya, di mana kantong itu bisa menampung berkilo-kilo emas. Jacob bertemu dengan pegawai bank. Ia mengajukan pinjaman, tetapi Jacob ditolak karena menggunakan roti kemangi sebagai jaminan. Jacob lalu keluar dari ruangan dan memberitahu Newt bahwa telur anehnya akan menetas. Newt pun mengeluarkan tongkat sihir kemudian menarik Jacob ke arahnya. Tanpa disadar, aksi Newt diketahui oleh agen penyihir Amerika bernama Porpetina Goldstein. Newt memasukkan Okanami ke kopernya. Setelah itu, ia melihat Niffler masuk ke dalam brankas. Saat Newt hendak membuka brankasnya, ia diketahui oleh pegawai bank yang secara langsung menyalakan alarm peringatan.
Newt dengan sigap melumpuhkan pegawai itu dengan mantra Petricifus Totalus. Newt akhirnya berhasil menangkap Niffler. Ketika Newt mengembalikan semua curian Niffler, petugas keamanan datang. Newt pun langsung berpindah tempat bersama Jacob menggunakan sihir Abratation. Karena Jacob kaum Muggle dan sudah melihat sihir, Newt pun akan menghilangkan ingatan Jacob tentang sihir menggunakan mantra Obliviate, sebuah mantra yang sering digunakan Hermione di film Harry Potter. Tetapi sebelum Newt menggunakan mantranya, Jacob mendupak wajah Newt lalu pergi melarikan diri. Newt kemudian ditangkap oleh Tina yang dari tadi mengawasi Newt. Tina memberitahu Newt kalau Newt tidak boleh menggunakan sihir sembarangan di depan non-magic alias Muggle. Tina lalu membawa Newt ke markas Magical Congress of the United States. Tina lalu membawa Newt ke Magical Congress of the United States of America, disingkat MECUSA. Setibanya di sana, Tina melapor kasus Newt ke Presiden MECUSA bernama Sabrina Bequeri. Namun laporan Tina ditolak karena Tina sudah diturunkan dari jabatannya. Jadi awalnya Tina ini memiliki jabatan tinggi yang disebut Auror atau Menteri Sihir. Namun ia melakukan kesalahan yaitu menggunakan sihir di hadapan Muggle. Tina kemudian membawa Newt ke kantor lamanya dan bertemu Auror lain termasuk Graves. Tina menunjukkan kasus Newt dengan menunjukkan koper berisi hewan magis. Namun saat dibuka, koper tersebut hanya berisi roti kemangi, yang berarti koper Newt tertukar dengan koper milik Jacob. Di sisi lain, Jacob tiba di apartemennya. Ia mendapati kalau koper miliknya druk-drukan. Saat Jacob membuka kopernya, ia langsung dicipok oleh Murtlap dan melepaskan beberapa hewan lain seperti ngat-ngat, Demiguse, tak kasat mata, Niffler, Erumpen, dan Okami. Beberapa saat kemudian, Newt dan Tina menemukan apartemen Jacob yang sudah hancur. Newt segera masuk ke dalam untuk memperbaiki bangunan yang hancur dengan sihir. Newt menemukan bahwa leher Jacob tergigit oleh Murtlap. Untung saja, Newt berhasil menangkap Murtlap dan memasukkannya kembali ke dalam koper. Keduanya lalu membawa Jacob ke apartemen Tina untuk diobati. Di kediaman Sailorman kedua, Mary Lou terlihat memberikan makan siang kepada anak-anak yatim di jalanan New York. Sambil bersedekah, Mary mengajari anak-anak tentang kejahatan yang dilakukan kaum penyihir. Di sini Credence terlihat ketakutan saat melihat Mary dan ia terbukti sering mendapatkan perlakuan kasar dari Mary. Setelah makan selesai, Mary membawa ketiga anak angkatnya ke gedung penerbit koran. Mereka dipertemukan dengan Longdon Shaw, anak dari pemilik penerbit. Longdon membawa Mary menghadap ayahnya bernama Henry SR yang sedang dongeng bersama anaknya yang sekarang menjadi senator bernama Henry Shaw Jr. Longdon menjelaskan bahwa Mary generasi Sailorman kedua yang meminta Henry untuk menerbitkan sebuah berita tentang bahaya sihir. Tentu saja Henry menolak karena Mary tak mungkin bisa membayar untuk sekali terbit. Mereka lalu diusir oleh Senator Shaw yang dengan sombongnya merendahkan Credence sebagai orang miskin dan orang aneh. Hal itu tentu saja membuat Credence sakit hati. Tina, Newt, dan Jacob tiba di apartemen Tina. Mereka disambut adik Tina bernama Queenie yang merupakan seorang ahli Legilim si pembaca pikiran. Melihat tubuh Queenie seperti debuk pisang, Jacob pun langsung sakni. Jacob lalu diperlihatkan Queenie yang menggunakan sihirnya untuk memasak roti tabok. Setelah makan selesai, keduanya beristirahat di kamar Tina. Di sini, Newt memasuki koper miliknya dan meminta Jacob untuk bergabung dengannya. Di dalam koper tersebut ternyata sangat luas yang memang digunakan Newt untuk hewan peliharaannya. Newt memberi Jacob obat untuk menyembuhkan luka di lehernya. Setelah itu, ia memperkenalkan hewan seperti Yuyu bernama Swapping Evil dan juga seekor Thunderbird yang diberi nama Frank. Thunderbird mirip seperti elang yang memiliki kekuatan mengubah cuaca layaknya pawang. Newt menemukan Thunder beberapa bulan yang lalu di sebuah sangkar milik Pak Bagong. Habitat asli Thunderbird adalah di gurun Arizona. Itulah alasan Newt datang ke AS, yaitu mengembalikan Thunderbird ke Arizona.
Jacob kemudian diperkenalkan hewan magis lainnya seperti Brown Truckle, ranting hijau yang mampu membuka gembok apapun, kumbang tembelek di serial larva, Grabhorn, hewan yang hampir punah di dunia sihir, Okami, dan masih banyak aktor keren lainnya. Alasan Newt memelihara hewan-hewan magis karena mereka terancam punah akibat kesalahpahaman penyihir yang mengira kalau mereka berbahaya. Padahal hewan-hewan ini memiliki perasaan yang akan berperilaku baik jika kita memahami perasaannya. Di sini Jacob tak sengaja menemukan sebuah ruangan bersalju. Di ruangan tersebut terdapat parasit magis yang terbungkus gelembung. Parasit itu bernama Obscurus. Obscurus memiliki kekuatan yang sangat gelap. Ia akan bereaksi lebih kuat jika masuk ke tubuh seorang penyihir sebagai inangnya. Dan inang Obscurus disebut Obscurial. Newt kemudian meminta Jacob untuk membantunya menangkap hewan yang berhasil terlepas. Awalnya Jacob menolak, namun setelah diiming-imingi jasa coki sampai mitik, Jacob pun akhirnya mau. Di sisi lain, Credence diam-diam bertemu dengan Graves di sebuah gang. Keduanya ternyata menjalin hubungan sebagai bos anak buah, di mana Graves minta bantuan Credence untuk menemukan seorang anak yang menjadi inang Obscurus. Dari awal, Graves sudah mengetahui kalau hancurnya bangunan di awal film adalah ulah Obscurial. Namun di sini masih belum jelas kenapa Graves sangat berambisi untuk menemukan Obscurial tersebut. Graves lalu berjanji jika Credence berhasil menemukan anak itu, maka dirinya akan mengajari ilmu sihir dan juga menjauhkan Credence dari sisaan Mary. Kita kembali ke Newt dan Jacob. Saat keduanya sedang berjalan menyusuri kota, mereka menemukan Niffler sedang merampok toko perhiasan. Newt pun langsung mengejar Niffler dan menyebabkan kerusakan di toko perhiasan. Tepat saat Newt berhasil menangkap Niffler, beberapa polisi datang. Namun perhatian polisi terganggu ketika seekor singa secara ajaib melintas di depan mereka. Newt mengambil kesempatan ini untuk berapproachment bersama Jacob. Keduanya lalu tiba di kebun binatang dan melihat banyak sekali hewan kebun binatang berkeliaran. Newt mengetahui kalau hal ini ulah Erumpen. Ia pun memberikan Jacob beberapa perlindungan badan untuk antisipasi menghadapi Erumpen. Setibanya di lokasi Erumpen berada, Newt memberikan minyak upil kepada Jacob yang berfungsi menarik perhatian Erumpen. Newt lalu melakukan tarian kawin untuk memikat Erumpen. Tetapi di sini Jacob tak sengaja membuka botol minyak upil yang membuat Erumpen tertarik mengejar Jacob. Untung saja, Newt berhasil memasukkan Erumpen kembali ke dalam koper saat terguling di atas lapisan es kolam. Beberapa saat kemudian, Tina datang. Ia melihat keduanya masuk ke dalam koper. Tina pun segera mengambil kopernya lalu membawanya ke Mekusa. Di tempat lain, sebuah kampanye diadakan untuk Senator Shaw yang akan menyalonkan diri sebagai Presiden AS. Di tengah kampanye, suara gemerungsung secara tiba-tiba mengguncang seluruh bangunan. Di waktu yang sama, muncullah kekuatan besar atau Obscurial. Ia menghantam seluruh bangunan dan membawa Shaw ke atas lalu membantingnya sampai meninggal. Setelah Obscurial pergi, penerbit Henry baru menyadari kalau kekuatan sihir memang benar sangat berbahaya. Tina tiba di Mekusa. Ia memasuki ruangan Serepina dan mendapati di ruangan tersebut penuh dengan guru-guru penyihir di seluruh dunia. Tina kemudian menunjukkan Newt dan Jacob melalui koper, sambil mengatakan kalau Newt melepaskan hewan-hewan magisnya di kota New York. Beberapa penyihir mengenali Newt sebagai adik dari pejuang perang bernama Theosus Scamander. Serepina lalu menjelaskan kepada Tina bahwa seorang magle yaitu Senator Shaw baru saja terbunuh. Ia mengira kalau hewan milik Newt adalah penyebabnya. Tentu saja Newt membantah karena bekas luka di wajah Shaw tidak mengabarkan serangan dari hewan, melainkan Obscurus. Saat semuanya tahu kalau Jacob seorang magle, Graves langsung menyita koper milik Newt dan memasukkan ketiganya ke dalam sel. Di dalam sel, Newt menjelaskan tentang Obscurus yang merupakan kekuatan gelap, di mana kekuatan tersebut akan muncul dari tubuh seorang anak penyihir saat ia mengalami kekerasan. Anak-anak yang menjadi Obscurial tidak akan bertahan lama saat melewati umur 10 tahun.
Newt juga menjelaskan bahwa Obscurus yang ia tangkap awalnya dari seorang gadis kecil yang mati setelah menginjak umur 8 tahun. Newt dan Tina kemudian dibawa ke ruangan interogasi, sedangkan Jacob akan diobliviate dan dibebaskan begitu saja. Graves mulai menginterogasi Newt dengan membacakan surat identitas Newt. Newt ternyata pernah dikeluarkan dari sekolah Hogwarts setelah ikut campur ke dalam kecelakaan yang menewaskan seorang murid. Tetapi ada salah satu guru yang membela dan sangat menyukai Newt. Dia adalah Albus Dumbledore. Graves kemudian menunjukkan Obscurus dari koper Newt dan menjadikan ini sebagai bukti kuat kalau kematian Shaw disebabkan oleh Newt. Newt pun membantah karena Obscurus miliknya tidak memiliki inang dan sama sekali tak berguna. Graves tetap bersikeras dan memberikan hukuman mati kepada Newt serta Tina. Just do it immediately. Berita itu terdengar oleh Queenie yang tanpa pikir panjang langsung pergi ke Megusa. Newt dan Tina tiba di ruangan eksekusi, di mana di ruangan tersebut terdapat kolam kematian. Salah satu penyihir mengekstrak beberapa ingatan Tina yang memperlihatkan tentang alasan Tina diturunkan dari jabatannya, yaitu membela Credence dari siksaan Mary dengan kekuatan sihir. Sebelum Tina terbunuh, Newt melepaskan Bowtruckle untuk melepaskan borgolnya. Setelah borgol terlepas, ia menyerang semua penyihir bersama Swapping Evil. Queenie tiba di Megusa. Ia bertemu Jacob yang sedang dibawa seorang penyihir. Queenie kemudian mengambil alih Jacob dan pura-pura akan mengobliviate Jacob. Tetapi tentu saja hal itu hanya pengalihan. Jacob dan Queenie memasuki ruangan Graves lalu mengambil koper milik Newt. Newt berhasil menyelamatkan Tina dari kolam kematian. Keduanya kemudian didoyok-doyok oleh petugas Megusa. Mereka bertemu Queenie yang secara langsung minta Newt, Tina, dan Jacob mancing ke dalam koper. Malam harinya, Tina, Jacob, Newt, dan Queenie bersembunyi di atas apartemen Jacob. Newt masih kebingungan untuk mencari hewan magis yang sampai sekarang belum ditemukan. Tina lalu menyarankan Newt menemui gangster goblin bernama Gnarlak yang merupakan informan terbaik di dunia sihir sekaligus pemilik klub ajaib. Tanpa pikir-pikir, keempatnya pun segera pergi ke klub tersebut. Setelah bertemu Gnarlak, Newt bertanya tentang keberadaan hewannya yang hilang. Gnarlak mengetahui hal itu, tetapi ia tak mau memberitahu Newt sebelum Newt membayarnya dengan harga yang setimpal. Newt mengeluarkan beberapa barang antik termasuk kerokan kuping. Sayangnya Gnarlak masih menolak dan malah tertarik dengan Bowtruckle. Dengan berat hati, Newt pun memberikan Bowtruckle kepada Gnarlak. Gnarlak memberitahu Newt kalau hewan miliknya sedang berkeliaran di Maxi. Namun sebelum mereka pergi, Gnarlak mengatakan bahwa dirinya memberitahu Megusa kalau burunan Newt berada di klubnya. Di waktu yang sama, petugas Megusa datang. Jacob menghantam wajah Gnarlak lalu mengambil bow kembali. Setelah itu, keempatnya melarikan diri dengan berteleport. Di kediaman Mary, Credence tak sengaja menemukan tongkat sihir di kolong kasur Modesty. Bersama dengan itu, muncullah Mary. Ia memergoki Credence memegang tongkat sihir dan langsung mematahkan tongkatnya. Modesty mengatakan kalau tongkat itu miliknya, tetapi Mary tak percaya dan menuduh Credence lah pemiliknya. Saat Mary hendak menghajar Credence menggunakan ikat pinggang secara tiba-tiba jatuh lalu berpindah tempat. Sontak, hal itu membuat Mary terkejut dan bertanya-tanya siapa yang melakukan ini. Gak lama kemudian, Obscurial muncul menghantam Mary, lalu membunuhnya seperti nasib Shaw. Newt, Tina, Jacob, dan Queenie tiba di Macy's. Mereka menemukan Demigius, si kasat mata bernama Douglas. Tak hanya menghilang, Douglas juga mampu melihat kejadian di waktu ke depan seperti indera ke-6. Newt mendapati kalau Douglas ternyata sedang mengasuh Okami, makhluk ular bersayap berkepala emprit yang akan membesar jika ruangannya besar dan akan menyempit jika ruangannya sempit. Saat Newt hendak masukkan Okami ke koper, Douglas merasakan indera ke-6, di mana Queenie tak sengaja menendang bola kerincing-kerincing yang membuat Okami bertindak agresif. Beberapa detik kemudian, kejadian itu ternyata terjadi benar, membuat Okami ngamuk di tempat. Newt menyuruh Jacob dan Tina untuk mencari serangga dan teko. Jacob berhasil mendapatkan Coro, sedangkan Tina mendapatkan tekonya. Jacob lalu melemparkan Coro ke dalam teko, yang memungkinkan mereka untuk menangkap Okami tepat saat ia masuk ke dalam teko. Setelah menangkap semuanya, mereka masuk ke dalam koper. Queenie dan Tina merasa takjub dengan hewan aneh peliharaan Newt.
Queenie melihat foto seorang gadis bernama Led Lestrange yang memiliki hubungan lama dengan Newt. Newt terlihat tak ingin membicarakan tentang Led karena dirinya merasa sakit hati setelah kakak kandungnya menikung dirinya. Di waktu yang sama, Buyung Thunder menunjukkan sikap agresifnya yang menandakan akan terjadi musibah besar. Di tempat lain, Graves mendatangi rumah Bearborn untuk mencari Credence, tetapi ia malah menemukan mayat Mary beserta kehancuran. Hihi. Graves bertemu Credence yang terlihat shock atas kejadian barusan. Graves minta Credence untuk menemukan Modesty yang sekarang dalam bahaya. Credence lalu membawa Graves ke tempat perginya Modesty. Di sini Graves menarik janjinya karena dari awal Graves mengetahui bahwa Credence memiliki bakat sihir sejak lahir, tetapi tak memiliki kekuatan. Hal itu tentu saja membuat Credence sakit hati. Graves akhirnya menemukan Modesty sedang bersembunyi di bawah meja. Ia terlihat panik kegirangan dan tak mau keluar dari bawah meja. Di waktu yang sama, kekuatan Obscurus muncul. Tembok-tembok mulai hancur yang kemudian memperlihatkan Credence. Ternyata, Obscurial yang bunuh Shaw dan Mary adalah Credence itu sendiri. Usianya yang sudah melewati 10 tahun memungkinkan Credence mampu menyeimbangkan kekuatan Obscurus. Credence lalu pergi ke perkotaan, membuat bangunan yang dilewati hancur berantakan. Kebetulan sekali Newt melihat pergerakan Credence. Ia memberitahu Tina kalau dirinya harus menyelamatkan Credence karena Auror dipastikan membunuhnya tanpa mengetahui kebenaran tentang Credence. Newt lalu pergi mengejar Credence yang kemudian disusul dengan Tina dan Graves. Pengejaran mereka berakhir di stasiun kenangan. Newt mencoba menenangkan Credence sambil mengungkapkan kalau dirinya bisa menyembuhkan Credence. Saat Credence mulai tenang, Graves datang menyerang Newt, membuat Obscurus Credence kambuh. Kini kaum Muggle melihat kebenaran tentang sihir dan dengan cepat menyebar ke kaum Muggle yang lain. Tina akhirnya turun tangan. Ia mencoba menenangkan Credence, tetapi Serepina beserta Auror lainnya datang dan langsung menghancurkan Credence dengan tongkat mereka. Graves sangat kesal atas tindakan Serepina. Ia memaki-maki Serepina karena aturannya dalam komunitas magis dan non-magis. Serepina tak terima makian Graves. Ia pun menyuruh Auror untuk menangkap Graves. Tetapi Graves malah menantangnya. Newt menangkap Graves dengan Swapping Evil, kemudian menyihir Graves dengan mantra Persona Revelio, di mana mantra tersebut mengungkapkan bahwa Graves adalah Grindelwald, si penyihir gelap. Kini semuanya menjadi jelas, alasan Graves mengincar Obscurial yaitu untuk kepentingan dirinya sendiri. Ia pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam tahanan. Karena sekarang kaum Muggle sudah mengetahui tentang sihir dan tak mungkin di-obfiliate satu persatu, Newt pun menggunakan Frank untuk membawa ramuan Obfiliate ke langit kemudian menyemburkan ramuan itu ke air hujan. Jadi secara efektif, ramuan tersebut akan menyebar ke seluruh kota. Newt juga minta Frank untuk pergi ke Arizona setelah menyelesaikan tugasnya. Frank lalu terbang ke langit dan mulai menciptakan hujan. Hujan membasahi seluruh kota, membuat kaum Muggle yang mengetahui kebenaran tentang sihir menjadi tak ingat tentang sihir. Para Auror juga mulai mengembalikan bangunan-bangunan yang rusak akibat Credence. Serepina, PQD berterima kasih kepada Newt, tetapi ia mengingatkan bahwa Jacob juga harus di-obfiliate. Jacob sambil menangis mengucapkan selamat tinggal kepada Newt, Tina, dan Queenie. Queenie berjanji kepada Jacob bahwa dirinya akan menemui Jacob di suatu hari. Jacob lalu berdiri di bawah guyuran hujan. Saat ia membuka mata, ketiganya menghilang dan ia pelongo-pelongo seperti menginjak wujud Minang. Jacob kembali bekerja di pabrik lamanya. Newt diam-diam menabrak Jacob sambil menukarkan tas milik Jacob. Saat Jacob membuka tasnya, ia menemukan banyak cangkang telur okami. Jacob juga menemukan sebuah surat dari teman lamanya yang mengungkapkan rasa terima kasihnya telah membantu dalam kesusahan.
Ia memberitahu Jacob bahwa cangkang telur ini terbuat dari perak mulia yang bisa digunakan untuk membuka toko roti kemangi impian Jacob. Newt kini akan kembali ke London. Ia mengucapkan selamat tinggal kepada Tina di pelabuhan. Newt berjanji akan kembali ke sini untuk memberikan buku buatannya yang berisi tentang Fantastic Beasts. Beberapa minggu kemudian, bisnis roti Jacob berkembang pesat, di mana Jacob ini membuat kue-kuenya agar terlihat seperti beberapa hewan magis yang seingatnya pernah bertemu. Gwyneth muncul sambil tersenyum kepada Jacob. Jacob pun membalasnya dengan senyuman dan film pun bersambung. Itulah alur cerita film Fantastic Beasts and Where to Find Them. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, sahur, sahur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.